Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel pagi ini. Perbincangan kita terkait dengan hal yang menjadi sorotan di Kota Makassar, yaitu kasus asusila yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah terhadap muridnya. Telah hadir bersama kami di studio pagi ini Bapak Ismunandar selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar. Saudara, Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Makassar ini meminta pihak kepolisian untuk menambahkan pasal perlindungan anak terhadap oknum kepala sekolah yang menjadi pelaku pelecehan seksual pada 2 siswanya. Sebagai tersangka kasus pelecehan seksual terhadap 2 siswanya, oknum kepala sekolah SS kembali menghadapi tuntutan Undang-Undang Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Makassar meminta kepada pihak kepolisian untuk memberikan pasal berlapis kepada tersangka. Saat ini pihak kepolisian telah menahan pelaku dan diancam hukuman 15 tahun penjara ditambah 5 tahun untuk ancaman berlapis. Pendampingan terhadap korban juga dilakukan Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kota Makassar. Kami diminta berkoordinasi dengan Dignas untuk memberi sanksi secepatnya dan tegas. Malah beliau menyampaikan ya tidak ada pilihan, itu harus dipecat, itu namanya. Tetapi dengan fakta-fakta ini membuktikan bahwa anak-anak kita memang ternyata tidak nyaman di semua tempat, di rumah tidak nyaman, di sekolah tidak nyaman, di lingkungan sosial tidak nyaman. Dan saya kira untuk kasusnya ini sudah ditangani polisi, dan saya kira polisi akan menjalankan tahapan-tahapan itu dengan penuh rasa tanggung jawab. Akibat perbuatannya, kita kembali ke Pak Ismunandar. Pak, ini kira-kira apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus seperti ini? Apakah ada indikasi mungkin si pelaku mengidap pedofilia atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau kita melihat, karena ini ada satu sistem yang harus kita bangun, termasuk dalam konteks kondisi rumah tangga. Jadi salah satu bagian bagaimana seorang anak itu dekat dengan orang tua, dekat dengan keluarganya, yang bisa memberikan atau keluhan-keluhan atau komunikasi itu jalan antara anak dengan orang tua. Demikian juga di sekolah. Di sekolah ini karena dalam kasus ini awal diketemukannya dan itu semua terbongkar berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan ibu wali kelas dari anak, karena di sekolah itu yang paling dekat dengan anak adalah wali kelasnya, adalah guru kelas yang memang setiap hari mereka melakukan interaksi antara anak dengan guru yang memang juga bertindak sebagai orang tua, pengganti orang tua pada saat berada di sekolah. Jadi awal kejadian ini itu berawal dari adanya di salah satu kelas itu di mana anak korban ini mengikuti proses belajar mengajar, itu ada kehilangan uang. Jadi kehilangan uang itu salah satu siswa melapor bahwa uangnya mereka hilang. Pada saat itulah si wali kelas itu melakukan langkah-langkah bagaimana bisa mendapatkan anak yang betul-betul mengambil uang daripada teman-teman mereka. Pada saat itu diketemukanlah si korban ini punya uang yang cukup banyak, tidak layak seorang pelajar kelas 4 itu membawa uang sejumlah seperti itu, cukup besar. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan adalah menanyakan kepada si korban, kok bisa sampai uang begitu banyak, dari mana, siapa yang memberi. Waktu itulah karena ini ada 4 kelompok anak yang sering sama menyampaikan, terus terang saya disampaikan kepada ibu bahwa itu uang dari mana. Dia sampaikan bahwa itu uang dari kepala sekolah. Ditanyalah perentetan dengan pertanyaan, kenapa kok bisa diberi uang yang sebanyak itu? Apa yang terjadi pada kamu? Dia bilang, tidak, saya ini biasa disuruh. Sampai terus digali-gali informasi itu, lalu anak itu mengakui semua hal-hal yang asusila yang terjadi antara pada saat itulah pihak wali kelas memanggil orang tua untuk segera melaporkan kepada pihak aparat kepolisian. Di dalam proses itulah awal, sehingga ini semua kalau tadi dalam menjejaki bahwa memang rentetan ini sudah lama terjadi di sekolah itu.
terjadi Ya. lama dan sudah berulang karena ternyata korbannya lebih dari satu. Lebih dari satu. Usia berapa itu Pak korbannya? Ya, Kelas berapa? antara 9 sampai 10 tahun. Kelas berapa Pak? Kelas 4. Jadi kelas 4 ini, jadi mereka dalam satu kelas. Jadi memang aktivitasnya itu pada setiap hari mereka selalu diminta untuk membersihkan ruangan kepala sekolah. Nah, di situ awal sebuah kejanggalan juga ya. Kejanggalan. Jadi oleh karena itu salah satu kajian kami akan mencoba bagaimana ruangan kepala sekolah ini tidak betul-betul terbuka dalam arti kata mulai dari jendela itu kelihatan semua, sehingga yang kedua kita juga meminta bahwa anak tidak boleh dilibatkan dalam soal kebersihan apalagi ruangan. Jadi kewajiban anak itu adalah pertama membersihkan ruangan kelas mereka saja. Iya, bertanggung jawab ke kelasnya mereka saja ya. Karena mereka menempati mereka yang langsung terlibat di dalam kegiatan proses tentunya yang kita minta, karena kita ini memberikan pendidikan kepada anak. Jadi salah satu bagian tanggung jawab adalah bagaimana anak itu bertanggung jawab terhadap kelas yang mereka tempati. Tidak boleh untuk digunakan dalam membantu ke ruangan-ruangan lain, karena itu sudah kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam proses-proses itu. Dan ini untuk si korban sendiri bagaimana kondisi terupdate-nya Pak? Apakah mereka masih kembali bersekolah seperti normal atau sedang di dalam tempat rehabilitasi atau dirumahkan dulu sementara? Saya pikir anak ini tidak terlalu, karena bagaimanapun anak-anak yang masih usia 10 sampai 9 tahun, mereka itu belum merasakan bagaimana kondisi-kondisi kejadian yang mereka alami. Tapi secara mental itu biasa terjadi sesuatu tekanan-tekanan kejiwaan. Oleh karena itu salah satu upaya bagaimana mereka ditangani atau didampingi oleh salah satu orang atau lembaga dari pemberdayaan anak, perlindungan anak untuk melibatkan orang-orang psikolog pendidikan. Psikolog anak untuk mendampingi anak keseharian, dan kita juga berharap bahwa anak ini tetap bersekolah di sekolah itu. Oke, tidak, karena biasanya melihat kasus-kasus di tempat lain, anaknya dipindahkan untuk menghilangkan memori yang tidak baik tersebut. Saya kira tidak, karena bagaimanapun juga suatu saat dia pindah ke salah satu sekolah, mereka pasti akan diketahui oleh beberapa orang. Anggaplah umpamanya guru ini kita lalu ada di antara keluarga anak, orang tua anak. Terkadang ini kan dengan kondisi-kondisi lingkungan terkadang muncul juga berita bahwa ada anak yang terlibat dulu kasus yang korban kasus pelecehan lalu dipindahkan ke sekolah. Saya pikir yang paling bagus adalah kembali ke sekolah mereka, lalu kita minta semua guru-guru untuk melakukan pendampingan, pembinaan khusus kepada anak didik mereka. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.